Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tirsa Ninialina Eskom MCS, selaku dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Victory Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Interaksi Manusia dan Komputer dengan kode mata kuliah SI407 dengan bobot 3 SKS pada semester 4. Dalam proses pembelajaran, pendekatan yang saya gunakan yaitu teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini yaitu Interaksi Manusia dan Komputer merupakan mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa tentang bagaimana interaksi manusia dan komputer itu, serta perannya dalam mewujudkan perangkat lunak yang tepat dan bermanfaat bagi usernya. Dalam mata kuliah ini juga disampaikan beberapa materi, diantaranya pengantar interaksi manusia dan komputer, faktor manusia, komputer, interaksi, daya guna, proses desain, balsamic mockup, WordPress, dan adanya final project. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya, yang pertama, mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar keterkaitan aspek manusia dan komputer yang dapat mempengaruhi perancangan dan pengembangan sistem interaktif. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemahaman tentang proses desain interaksi. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan konsep interaksi manusia dan komputer dalam pengembangan antarmuka pengguna yang berkualitas untuk sistem komputer yang interaktif. Materi pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa melalui Sistem Monitoring Evaluasi Universitas Victory Sorong atau SIMONEF Unvik Sorong dengan alamat simonef.lpmiunvik.ac.id. Sistem pembelajaran dilakukan secara luring atau tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Selain itu, dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, dan final project, di mana hal tersebut dapat meningkatkan keaktifan mahasiswa saat proses pembelajaran. Interaksi yang dilakukan antara saya dengan mahasiswa dalam mata kuliah ini, selain secara langsung, juga dapat melalui WhatsApp grup mata kuliah interaksi manusia dan komputer, melalui pesan teks, maupun email. Selain itu, untuk pengumpulan tugas mahasiswa dapat dilakukan dengan mengupload pada link Google Form yang dibagikan di dalam WhatsApp group. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada kontrak perkuliahan yang telah disampaikan pada awal pertemuan dan disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Adapun indikator dan bobot penilaian pada mata kuliah ini diantaranya absensi dan perilaku sebesar 15%, tugas 20%, final project 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Selain itu, berkaitan dengan kehadiran, diberikan toleransi keterlambatan maksimal 15 menit dengan ketentuan dapat memberikan alasan yang jelas. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang dilakukan secara luring. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik ya. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita di pagi hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu, saya mohon kesediaan dari Asri untuk pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai dengan perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, penyertaan bagi setiap kami Tuhan. Dari saatnya kami akan memulai dengan perkuliahan kami, berarti kami sebagai mahasiswa bahkan berarti juga dosen yang akan menyampaikan materi. Biarlah dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah penyertaan Tuhan mengikuti setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, untuk hari ini
kita masuk ke pertemuan 5, yaitu berkaitan dengan interaksi. Nah, sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita sudah bahas berkaitan dengan komputer ya, di mana teman-teman sudah mempresentasikan berkaitan dengan piranti masa depan dan masing-masing kelompok sudah membuat prototipenya. Nah, saat ini kita akan masuk di interaksi dan di akhir materi ini kita akan ada tugas individu dan akan saya jelaskan setelahnya. Ya, untuk interaksi kali ini ada capaian pembelajaran yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, di mana sini mahasiswa mampu memahami bagaimana interaksi manusia dan komputer yang baik, ya. Jadi bagaimana nanti ketika kita berinteraksi dengan komputer, teman-teman harus bisa mengetahui apa yang baik interaksinya antara manusia dan komputer. Nah, ada beberapa submateri yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada siklus interaksi, ada level interaksi, ada kerangka kerja interaksi dan gaya interaksi. Ya, kita lanjut dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan pendahuluannya, di mana di sini model interaksi. Kalau teman-teman bisa lihat, model interaksi membantu kita untuk mengerti apa yang terjadi di antara pengguna dengan sistem ya. Jadi, untuk memahami bagaimana manusia berperilaku dan sistem kerja interaksi manusia, serta sistem kerja komputer, maka akan terjadi interaksi yang baik antara manusia dan komputer. Sama seperti kita berkomunikasi ya. Contohnya misalnya, saya dari Ambon, Natalis dari? Ya, berarti kan kalau Natalis ada punya bahasa daerah, saya juga punya bahasa daerah. Nah, kalau misalnya saya berkomunikasi dengan Natalis menggunakan masing-masing bahasa daerah, berarti tidak akan terjadi interaksi. Karena apa? Tidak mengerti. Nah, sama juga dengan komputer, interaksi manusia dan komputer. Ketika teman-teman nanti membuat sebuah aplikasi, misalnya berbasis website, berarti harus ada bahasa pemrograman yang teman-teman kuasai, ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak, maka tidak akan terjadi interaksi dengan yang baik. Dalam hal ini, outputnya misalnya program itu tidak akan berjalan dengan baik, ya. Itu untuk berkaitan dengan pendahuluan dari interaksi manusia dan komputer. Nah, kemudian ada 3 level interaksi. Ya, ada 3 level interaksi. Yang pertama ada task level, yang kedua ada dialog level, dan yang ketiga ada input-output level. Nah, untuk yang pertama berkaitan dengan task level, di mana pengetahuan user terhadap task domain atau tugas utama daripada manusia dan komputer merepresentasikan tugas tersebut. Kemudian yang kedua, dialog level. Nah, untuk dialog level ini berkaitan dengan pengetahuan user dalam berbahasa, ya. Jadi pengetahuan kita sebagai pengguna dalam berbahasa dan komputer dapat mengerti dengan bahasa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan input-output level. Nah, untuk input-output level, input yang diberikan oleh manusia ke komputer melalui input device, sehingga manusia dan komputer dapat berinteraksi dengan baik. Begitu pula juga dengan output device. Nah, untuk contoh-contoh input device apa saja? Keyboard, mouse. Kalau output device? Monitor, printer. Ya, misalnya ini fokus ya. Itu contoh-contoh daripada input-output device. Nah, yang berikutnya, bila semua level dari IMK itu tersendiri berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula dan berguna bagi pengguna. Ya, itu berkaitan dengan level interaksi. Nah, kita sebagai pembuat aplikasi harus dapat memahami cara kerja, di mana cara kerja user secara umum, karena dengan demikian kita dapat menghasilkan produk yang mudah digunakan bagi user. Kemudian yang berikutnya, siklus interaksi. Nah, berkaitan dengan siklus interaksi, di sini ada 3 bagian ya. Yang pertama goal, tujuan. Kemudian yang kedua adalah eksekusi. Yang ketiga adalah evaluasi. Jadi yang pertama kita harus menentukan tujuan, kemudian kita eksekusi dan dievaluasi hasil daripada eksekusi tersebut. Nah, ada 7 langkah di depan. Yang pertama menetapkan tujuan, itu tadi masuk ke bagian yang goal ya. Kemudian yang kedua sampai yang keempat itu masuk ke dalam eksekusi, di mana membentuk intention, menetapkan rangkaian aksi dan melaksanakan aksi. Nah, setelah goal dan eksekusi, kita masuk ke tahap yang kelima sampai yang ketujuh, yaitu evaluasi, di mana kita melihat kondisi sistem, dan yang terakhir itu adalah mengevaluasi kondisi sistem yang ada. Jadi setelah teman-teman menentukan tujuan, kemudian dieksekusi hasilnya, dan hasil tersebut akan dievaluasi.
Nah, di dalam siklus interaksi ada 2 jeda atau goal. Yang pertama, jeda yang dilakukan oleh eksekusi, dan yang kedua adalah yang dilakukan pada bagian evaluasi. Nah, kalau dari segi eksekusi, di sini yang membuat jedanya itu adalah dari bagian sistemnya, ya. Jadi aksi dari user sulit dirumuskan oleh sistem. Sedangkan untuk evaluasi jeda di sini di mana user atau kita sulit menerjemahkan hasil atau output yang dikeluarkan oleh sistem. Jadi ada 2 ya, jeda yang dilakukan pada saat eksekusi dan yang kedua adalah jeda yang dilakukan pada saat evaluasi. Nah, selanjutnya kita lanjut di kerangka kerja interaksi. Untuk kerangka kerja interaksi di sini untuk proses interaksi manusia dan komputer. Kemudian komponennya itu adalah user, input, sistem, dan output ya, sama seperti kerja komputer. Jadi ada input, proses, dan output. Kemudian masing-masingnya mempunyai bahasa yang sendiri yang unik. Kemudian untuk interaksi memerlukan translasi di antara bahasa. Seperti tadi saya bilang, saya dengan Natalis mau berkomunikasi, kalau tidak mengerti sama-sama masing-masing bahasa, berarti kan ada translator ya. Nah, misalnya Samuel menjadi translatornya. Berarti ketika saya mau berbicara dengan Natalis, berarti di tengah-tengahnya ada Samuel untuk menerjemahkan apa yang dibicarakan. Begitu juga di dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, masalah di interaksi terjadi ketika translasi di antara satu bahasa dan yang selanjutnya itu sulit atau tidak mungkin dilakukan. Jangan sampai saya bicara dengan Natalis, Samuel sebagai translasinya dia tidak mengerti. Kan kadang seperti itu ya. Karena misalnya kita hanya mengerti beberapa kosakata saja. Ya, sedangkan tidak memahami secara keseluruhan. Sama ketika teman-teman membuat pemrograman atau membuat aplikasi, pasti semuanya tidak hafal semua coding ya. Pasti hanya secara umum saja. Misalnya contohnya, saya hanya bisa menampilkan kata selamat datang. Saya hanya bisa membuat halaman login. Seperti itu. Berarti harus dicari yang betul-betul bisa menerjemahkan bahasa itu sendiri. Oke. Kemudian masing-masing keinginan pengguna ditranslasikan ke dalam aksi pada interface, ditranslasikan ke dalam perubahan suatu sistem, dan kemudian outputnya akan direpresentasikan. Ya, itu tadi yang berkaitan dengan kerangka kerja interaksi. Nah, berikutnya kita masuk ke gaya interaksi. Sama seperti kalau kita berbicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, pasti ada gaya-gayanya ya. Nah, sama juga di dalam interaksi manusia dan komputer, ada gaya interaksi yang pertama itu command line atau berbasis perintah, kemudian berbasis menu, ada natural language, ada berbasis query, ada borang isian dan WIMP, Windows icon menu dan pointer. Nah, ini untuk yang command line. Biasanya teman-teman sering ketemu kalau di bagian command prompt. Biasanya bisa diakses dengan shortcut Windows R ya. Nah, ini kalau teman-teman waktu di pelajaran untuk mengakses ping IP address, nah teman-teman bisa menggunakan command line. Di sini dapat berupa tombol atau fungsi karakter tunggal, singkatan pendek. Contohnya kalau dir itu artinya adalah directory. Ketika teman-teman mengetiknya di command prompt, maka akan muncul directory pada partisi teman-teman sekalian. Nah, kemudian di sini menawarkan akses langsung ke fungsionalitas sistem atau nama perintah kesingkatan yang memiliki arti. Ya, itu untuk contoh-contoh di command prompt. Seperti tadi ping, berarti ketika kita mau nge-ping alamat IP address di komputer yang satu, ketika terkonek maka dia akan outputnya adalah replay. Kalau tidak terkonek berarti request timeout. Ya, seperti itu. Kemudian ada menu. Nah, ini menu sering teman-teman temui ya. Sering temui, biasanya merupakan kumpulan opsi pilihan yang ditampilkan pada layar. Jadi pilihannya itu kelihatan dan bergantung pada pengenalan nama daripada menunya itu sendiri, ya. Nah, misalnya contohnya, menu juga bisa kita akses melalui shortcut. Nah, contohnya kalau kita menyimpan file, shortcutnya apa? Ctrl S. Kalau membuka file, Ctrl O dan seterusnya, itu ya. Yang paling sering ada copy paste dan lain sebagainya. Kemudian dapat dipilih menggunakan mouse, kita bisa pilih pakai mouse atau pakai tombol, dan juga kita bisa menggunakan tadi yang saya sampaikan yaitu shortcut.
Kemudian ada natural language. Nah, natural language ini biasanya kita pakai hanya dalam tidak bisa dijalankan ya. Tidak bisa dijalankan programnya. Itu seperti kita bercakap-cakap saja tapi dalam sistem. Nah, di sini kita menggunakan bahasa yang seperti biasa tetapi jangan sampai menggunakan kalimat yang bersifat ambigu atau memiliki dua makna. Berikutnya ada query. Nah, query ini kalau teman-teman sudah belajar basis data ya. Nah, itu ada SQL atau struktur query language yang merupakan bahasa database. Di sini biasanya dipakai untuk perintah di mana menggunakan fungsional database. Contohnya untuk kita membuat sebuah tabel di dalam database, kita bisa menggunakan create tabel. Kalau mau menghapus berarti delete tabel dan sebagainya. Ada create, ada insert, ada update, delete. Nah, itu di dalam query language. Nah, kemudian selain itu ada interface borang isian dan lembar kerja. Jadi utamanya dibuat untuk memasukkan data atau input data. Kemudian layarnya dibentuk seperti form kertas dan lembar kerja biasanya kita temukan di Excel, ya. Kemudian ada WIMP, Windows icon menu dengan pointer, ya. Nah, di sini masing-masing penjelasannya. Yang pertama untuk Windows ini paling sering teman-teman temu. Kalau misalnya kita buka Windows 8, berarti jendela atau window daripada Windows Explorer akan terbuka, ya. Kemudian layar juga bisa dibagi menjadi 2, bisa menjadi 4, ya. Di sisi kiri, kanan, atas dengan bawah. Kemudian dapat dirubah ukurannya, jadi minimize, maximize. Kemudian bisa juga di close. Ada scroll bar, kemudian ada juga title bar. Oke, itu untuk Windows. Nah, ini ya contohnya. Jadi kalau yang di atas ini bisa di pop up, kemudian ini yang kiri kanan, sebelah kanannya bisa dibagi menjadi 4 bagian. Icon. Nah, icon kalau teman-teman install aplikasi biasanya muncul di desktop ya. Nah, icon bisa ukurannya kecil, bisa ukurannya besar. Kemudian untuk icon-icon ini juga bisa kita pasang di folder. Ya, di folder kan biasanya folder warnanya kuning ya. Nah, itu bisa teman-teman ganti. Nah, contohnya misalnya mengganti folder kuning menjadi gambar komputer, icon komputer, ya. Nah, itu biar apa? Biar teman-teman bisa lihat, oh ya, ini saya punya file berkas yang penting atau folder yang penting, agar bisa membedakan antara folder satu dengan folder yang lain. Ya, ini seperti contohnya bisa diganti ya. Itu bisa disetting di masing-masing teman-teman punya komputer. Kemudian berikutnya ada menu, ya. Ini menu menawarkan pilihan operasi atau layanan yang dapat dilakukan. Solusinya pull down, pull up, pull down. Kemudian selain menu, ada juga menu yang lainnya, yaitu contohnya pointer. Untuk pointer kalau teman-teman mouse atau kursor ya, kan tanda panah ya. Nah, itu bisa diganti dengan beberapa bentuk yang lainnya. Nah, contohnya seperti yang di depan sebelah bawah sini ya, teman-teman bisa ganti. Mau bisa diganti gambar lainnya, gambar tangan. Nah, itu kita pakai untuk pointer biasanya untuk penunjuk arah. Nah, selain di mouse bisa kita temukan di joystick, trackball maupun tombol kursor yang lainnya ya. Itu bisa diganti. Kemudian selain pointer ada tambahannya, yaitu adalah button, palette, dan dialog box ya. Untuk button itu contohnya adalah radio button dengan checkbox. Nah, apa perbedaan antara radio button dan checkbox? Saya kalau pengguna radio button, pengguna hanya dapat memilih satu pilihan. Kalau checkbox, pengguna bisa memilih lebih dari satu pilihan. Ya, oke. Jadi itu ya, radio button hanya bisa memilih satu pilihan. Contohnya adalah kita memilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kalau checkbox itu lebih dari satu. Misalnya kita memilih hobi atau makanan favorit, minuman favorit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian palette biasanya kita temukan di ini ya, kalau teman-teman masuk ke dalam Office. Nah, ini masing-masing home, insert, draw, design, dan sebagainya itu ada, dia punya grupnya masing-masing di bagian bawah. Nah, kemudian dialog box seperti yang sebelah kiri gambarnya ya. Dialog box itu muncul untuk memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan.
Apakah kita mengiyakan atau membatalkan? Contohnya ketika kita menghapus sebuah file, maka dialog box akan muncul yaitu apakah Anda ingin menghapus file tersebut atau tidak. Ya, itu dialog boxnya. Ya, demikian untuk materi hari ini. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Ada ibu saya. Pertanyaannya contoh dari dialog level. Iya, oke, dialog level ya. Untuk dialog level tadi berada di bagian level interaksi ya. Nah, dialog level sini contohnya seperti tadi kita berdialog atau berbahasa dengan orang lain. Nah, contohnya adalah ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi atau desktop berbasis Java contohnya, berarti teman-teman harus bisa berinteraksi atau bisa memahami bahasa pemrograman Java. Ya, berarti ketika teman-teman bisa mengerti terkait dengan Java, maka komputer juga akan bisa memahami apa yang teman-teman ketikkan codingnya. Seperti itu. Jadi pengetahuan berbahasa, interaksi dari dialog level tersebut juga mempengaruhi untuk output daripada sebuah sistem. Ya, jadi jangan sampai nih Aloysia mau membuat desktop, ya aplikasi desktop berbasis Java, tetapi Aloysia ketiknya di program yang lain yang bukan sesuaikan dengan pemrograman Java. Jadi itu ya, contohnya adalah ketika Aloysia harus membuat sebuah aplikasi berbasis desktop dengan pemrograman Java, maka harus bisa mengerti bahasa Java itu sendiri. Ya, ya. Ada lagi? Saya Bu, Oke, Natali, silakan. di sini mau tanya tentang orang isian. Jadi contohnya seperti apa? Oke, borang isian ya. Jadi berkaitan dengan gaya interaksi. Nah, teman-teman sudah pernah membuat email? Ya, pasti pada saat pendaftaran email kan ada beberapa form yang diisi ya. Nah, contoh borang isian seperti itu. Jadi dia berbentuk seperti formulir, seperti teman-teman pengisian. Jadi misalnya ada nama, kemudian ada text box yang diisi, ya. Ada text box, kemudian ini apa, alamat, lalu jenis kelamin tadi menggunakan pilihan yang radio button, laki-laki atau perempuan. Kemudian ada hobi, lalu bisa menggunakan checkbox. Jadi hobinya apa? Makan, menyanyi, tidur, dan lain sebagainya, ya. Jadi misalnya laki-laki tinggal dipilih radio button, kalau checkbox misalnya bisa lebih dari satu, ya. Nah, itu seperti contoh daripada borang isian. Teman-teman sering bertemu dengan bentuk borang tetapi mungkin belum tahu itu namanya apa. Jadi secara umumnya itu seperti formulir pendaftaran. Jadi dia bentuknya seperti isian untuk pengisian data. Ya. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Nah, ada tugas. Jadi berkaitan dengan tugas interaksi. Jadi nanti masing-masing teman-teman akan membuat sketsa ya daripada interaksi manusia dengan komputer. Nah, kemudian dari kertas yang sudah teman-teman dapat, silakan buat sketsa. Jadi dapat berupa interaksi manusia dan komputer yang baik maupun yang buruk ya. Jadi nanti akan saya berikan beberapa contoh. Nah, harus dibuat sesuai dengan teman-teman punya pengalaman pribadi. Ya, misalnya teman-teman mengerjakan komputer seperti apa, kan kita sudah mempelajari materi berkaitan dengan posisi duduk yang nyaman menggunakan komputer. Kemudian tadi ada beberapa contoh-contoh gambar juga. Nah, kemudian silakan nanti kan ada depan dengan belakang ya. Di bagian depan silakan nanti teman-teman gambar sketsanya. Di bagian belakang silakan tuliskan nama, kelas, NPM, deskripsi, dan tanda tangan. Jadi tanda tangan bisa taruh di bagian pojok kanan bawah. Ya, jadi nama, kemudian kelas, NPM, dan deskripsi daripada yang teman-teman gambarkan. Ya. Nah, ini ada contohnya. Ya, ini ada beberapa contoh yang bisa teman-teman lihat ya. Ini deskripsinya menggunakan komputer dan gadget lainnya hingga larut malam dalam pencarian tugas. Nah, ini berkaitan dengan contohnya yang menggunakan laptop dalam posisi yang tidak benar ya, berarti interaksi yang buruk. Ini mengganggu kesehatan. Nah, kemudian untuk yang ini misalnya kalau kita lihat berarti apa nih? Kecanduan ya. Jadi seakan-akan gambarnya adalah wajahnya menyatu dengan laptop. Ya, ini berarti yang buruk, berarti bagaimana dia menggunakan komputer sehari-hari sampai tidak bisa terlepas daripada komputer itu sendiri. Jadi silakan
diwarnai lebih bagus, ya. Tidak boleh ada coret-coretan, tidak boleh dicipex. Jadi kalau mau sketsa silakan bisa pakai pensil, kemudian nanti baru dipakai bolpen atau pewarnaan dan lain sebagainya. Nah, untuk tugasnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya, berarti minggu depan ya. Yang terakhir berkaitan dengan materi yang akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kita sudah membahas berkaitan dengan interaksi. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas berkaitan dengan daya guna, di mana daya guna ini merupakan inti daripada interaksi manusia dan komputer, yaitu usability. Saya sudah pernah sampaikan pada saat pertemuan di awal, ya. Untuk pertemuan di awal, di mana ketika teman-teman membuat sebuah sistem, sebuah aplikasi, berarti aplikasi itu harus berguna bagi si pengguna atau user tersebut. Jadi itulah dia berdaya guna. Jangan sampai malah aplikasi yang teman-teman buat malah menyulitkan user itu sendiri, ya. Oke, ada kata-kata bijak ya di sini berkaitan dengan materi hari ini di interaksi. Komunikasi adalah salah satu keterampilan terpenting yang kamu butuhkan untuk kehidupan yang sukses. Itu oleh Catherine Wolsifer. Komunikasi dengan diri sendiri penting, komunikasi dengan orang lain juga penting. Jadi semuanya harus selaras. Dan itu teman-teman bisa mendapatkan kesuksesan. Iya ya, karena kalau masuk di dunia kerja kita harus ada relasi. Nah, relasi itu berdasarkan dari komunikasi. Ada juga pepatah yang bilang bahwa suatu hubungan akan retak kalau komunikasi tidak baik. Benar ya? Sama juga teman-teman tidak bisa komunikasi baik dengan komputer, bisa-bisa teman-teman pukul komputer. Ya, nah itu merupakan salah satu materi interaksi di hari ini. Ya, kita akan mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Untuk itu saya mohon kesediaan Marco untuk pimpin kita dalam doa. Ya baik, Ibu dosen beserta teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata kuliah kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Untuk itu izinkan saya berdoa menurut kepercayaan yang saya imani, yaitu Kristen. Mungkin teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali lagi kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu sehingga kami dapat mengakhiri mata kuliah kami dengan baik. Kiranya materi yang disampaikan oleh Ibu dosen dapat bermanfaat bagi kehidupan kami hari lepas hari, dan juga dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya, baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi.